Hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan manusia, yaitu suatu kejadian yang sangat dahsyat. Semua yang ada di alam semesta ini hancur lebur, tiada yang tersisa. Setelah semuanya hancur di hari kiamat, kemudian akan tiba waktu yang disebut Yaumul Mahsyar, yaitu hari kebangkitan kembali, dan semua manusia akan dihadapkan pada pengadilan akhirat. Di hari kiamat nanti, ada yang celaka mendapatkan siksa dan ada pula yang selamat. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan keistimewaan di hari kiamat nanti. 7 golongan ini adalah mereka yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dalam hadis Muslim, pada hari kiamat, matahari diturunkan dan berlantaikan timah sehingga orang-orang akan berkeringat. Namun, 7 golongan ini mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mampu melindungi mereka dari sengatan matahari. 1. Seorang pemimpin yang adil. Islam sangat mengedepankan keadilan, dan seorang pemimpin tanpa kecuali harus bisa memenuhi hak tiap-tiap orang, baik kepada muslim atau non-muslim, kerabat atau orang asing, teman atau musuh. Seorang pemimpin yang adil akan selamat di hari kiamat nanti dan akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jangan biarkan kebencian membuatmu bertindak tidak adil, yang lebih dekat dengan takwa." Al-Maidah 5:8. Prinsip keadilan sangat penting bagi seorang pemimpin karena ia yang akan bertanggung jawab atas rakyat dan negaranya. Karena itulah seorang pemimpin mendapat perhatian khusus dan menjadi salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan keselamatan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikatakan dalam sebuah hadis Bukhari yang berbunyi, "Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang penguasa adalah pemimpin bagi rakyat dan bertanggung jawab atas mereka. Istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab atasnya." Hadis riwayat Bukhari. 2. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dan rajin beribadah kepada Allah, akan diselamatkan di hari kiamat dan akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki syahwah." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. 3. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, akan diselamatkan di hari kiamat dan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Nawawi berkata, maknanya adalah mencintai masjid dan selalu menjaga salat berjamaah di masjid dan bukanlah selalu duduk di masjid. Sarah Sahih Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Maka mereka diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk." Quran Surah At-Taubah ayat 18. 4. 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, akan diselamatkan di hari kiamat, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. 5. Seorang lelaki yang takut akan melanggar perintah Allah akan selamat di hari kiamat, meski digoda oleh perempuan namun imannya kuat. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik lalu ia berkata, "Aku benar-benar takut kepada Allah." 6. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya, maka ia akan selamat di hari kiamat dan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang dilakukan oleh tangan kanan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanan dengan alasan untuk menjauhi riya. 7. Seorang yang selalu berzikir kepada Allah dan dalam keadaan sepi ia meneteskan air mata, maka kelak akan diselamatkan di hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu tahu apa yang saya tahu, kamu akan tertawa kecil dan banyak menangis." Hadis riwayat Abu Hurairah dan Anas. Nabi sebagaimana manusia pada umumnya, seringkali meneteskan air mata karena ketakutannya akan hukuman Allah dan cinta tulus serta kekagumannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada yang lebih dicintai Allah selain 2 tetes dan 2 tanda air mata tercurah karena takut kepada Allah, dan setetes darah tumpah di jalan Allah. Dan untuk 2 tanda, mereka adalah tanda yang disebabkan oleh memenuhi salah satu tugas yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Hasan.